Akhirnya aku tahu apa yang terjadi dengan Rio. Semuanya menguak saat Nina memberitahukan informasi yang cukup membuatku syok. Ia mendapat kabar dari Bang Dion. Apa telingaku salah dengar? Ah, tidak mungkin. Mengapa semua laki-laki yang kukenal dan pernah kusukai berbuat bejat? Ra, kamu tidak apa-apakan? Aku menggeleng. Aku tidak baik-baik saja, Nin. Aku benar-benar sedih. Saking sedihnya air mataku sudah tak bisa menetes lagi. Semuanya sudah kukeluarkan tempo hari. Ya, aku sudah berjanji dengan diriku sendiri untuk tidak menangisi Rio lagi. Sudah cukup air mata ini keluar demi laki-laki brengsek seperti dirinya. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba Bang Dion ngasih kabar yang cukup membuatku speechless. Dia sebenarnya tahu kalau kamu dekat dengan Rio. Tetapi ia juga tidak berani mengatakan fakta itu. Aku paham, jika aku berada di posisi Bang Dion, aku juga tak akan ikut campur dan membiarkan fakta tersebut terkuak dengan sendirinya. Akan tetapi, kamu juga sudah tahu hal yang ia sembunyikan sehingga Bang Dion berani untuk ngomong. Ra, jangan beranggapan bahwa kamu pihak yang salah. Kamu sudah mengambil jalan yang benar. Rio sudah dari dulu brengsek dan dia tidak berhak berkata bahwa kamu tidak suci. Dia justru yang harus diberi predikat tidak suci. Dia jelas-jelas sudah melakukan hubungan suami istri sebelum kalian saling mengenal. Hanya karena kamu sudah menikah belum tentu kamunya juga udah jebol. Padahal, masih ting-ting ini. Ia mencolekku dan saat aku menoleh ke arahnya ia menaik turunkan alisnya menggodaku. Aku mendengus sedikit tersenyum. Aku tahu bahwa Nina berusaha untuk menghiburku yang sedang patah hati ini. Ya, bisa dibilang aku patah hati. Meski seperti itu aku bersyukur karena akhirnya hubungan tanpa status ini selesai juga. Walau harus penuh drama. Sepertinya aku tidak mau lagi menjalin hubungan tanpa status. Nyesek banget kalau ujung-ujungnya kayak gini. Mending milih yang langsung siap nikah saja kali ya. Nina menatapku penuh curiga. Jangan bilang kamu sudah kecantol sama dokter itu, Ra. Aku menggeleng dengan cepat. Bagaimana bisa kecantol? Sepertinya dia belum bisa move on dari istri pertamanya. Ini hanya tebakanku saja. Sebab tak ada alasan yang kuat sehingga Brian tidak menikah. Di usia Caca yang sudah hampir 6 tahun. Aku juga tak tahu penyebab meninggalnya Ibu Caca. Dia kayaknya masih cinta banget sama istri pertamanya. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Ya kali. Dokter yang masih muda kayak Brian nganggur. Banyak wanita yang mengantri. Kalau dia mau pasti tak bakal ditolak. Jadi yang menjadi sumber masalah di sini adalah si Briannya sendiri. Aku yakin mungkin saja ia masih gagal move on. Kamu pernah dengarkan katanya laki-laki yang sudah sangat mencintai seseorang akan sulit melupakan orang itu. Diibaratkan seperti ini. Laki-laki punya 9 emosi dan 1 perasaan. Laki-laki kebanyakan tidak bisa ngontrol emosi. Dia bukanlah perasa. Kebanyakan tidak peka. Akan tetapi, sekali saja ia mencintai wanita dan masuk dalam kategori bucin, si lelaki ini pasti akan sulit melupakan. Kamu pernah kan lihat laki-laki yang gagal move on terus? Atau dia bisa move on, tetapi butuh waktu yang lama. Nina mengangguk dan tercenung sesaat. Lah kan, Bang Dion kemarin begini juga, Ra. Dianya sulit lupa sama Mbak Naya. Aku kembali menerawang. Dulu, Mbak Naya dan Bang Dion pernah menjalin suatu hubungan sejak masih duduk di bangku SMA. Keduanya seangkatan, dan pernah berkomitmen untuk tetap bersama. Namun, tak ada hubungan yang pasti. Lagi-lagi hubungan tanpa status membuat mereka tak terikat dengan suatu hubungan yang pasti. Orang tua kami juga setuju dan sudah beranggapan bahwa mereka nantinya akan menjadi besan. Akan tetapi, rencana mereka tak berhasil. Mbak Naya memutuskan untuk mengakhiri komitmen mereka dan setelah semuanya kembali kondusif, kabar jika Mbak Naya akan menikah membuat kedua keluarga ini gempar. Bagaimana tidak? Kami sudah berharap atas hubungan mereka. Aku pun tak menyembunyikan perasaan bahwa aku menantikan hal ini. Jika Mbak Naya dan Bang Dion menikah, otomatis aku dan Nina akan semakin dekat. Namun, harapan itu pupus dan sia-sia. Awalnya aku sempat kecewa tetapi semakin ke sini aku yakin bahwa Mbak Naya punya alasan di balik semuanya. Meski sampai sekarang kami tak tahu alasan apa di balik pemutusan sepihak yang ia lakukan. Kini Bang Dion sudah memiliki kekasih. Setelah 8 tahun mencari penerangan atas kegelapan yang telah ia lewati.
terombang-ambing dalam lautan nestapa dan terkurung dalam bui kegundahan. Meski harapan itu masih sering diingat, tetapi aku yakin Mbak Naya sudah mengubur dalam-dalam atau membuangnya jauh ke dasar samudera. Setelah Mbak Naya menikah, keduanya tak pernah bertemu atau berpapasan lagi. Keduanya berusaha agar terlihat tak terjadi apa-apa. Aku tahu ini alasan mengapa Mbak Naya rela ikut ke kampung suami. Agar ia bisa menjauh dan melupakan Bang Dion. Padahal dulu mereka terlihat sangat menyayangi. Namun, siapa yang bisa menyangka? Kekuatan Tuhan lebih kuat dibanding kekuatan perasaan manusia itu sendiri. Mbak, Bang Dion mau nikah. Datang ya. Kabarku saat memastikan wajahnya muncul di layar ponsel. Sebenarnya juga ingin memastikan dan melihat ekspresinya saja. Pupil matanya melebar. Kapan? Kok dia tidak memberi kabar ya? Ada nada kecewa yang terdengar di telingaku. Sudah pasti Mbak Naya kecewa. Aku pun akan seperti dirinya dan berpikir bahwa Bang Dion tidak menginginkan kehadiran Mbak Naya. Padahal, sangat kecil kemungkinan jika Mbak Naya datang. Suaminya sudah pasti tidak memberikan izin karena anaknya masih kecil dan sulit dibawa bepergian jauh. Mungkin dia akan ngasih kabar kalau sudah mendekati hari H. Ini masih kabar-kabar dari Nina Mbak. Katanya Bang Dion sudah mulai membicarakan pernikahan dengan kekasihnya. Bahkan orang tua gadis itu sudah pernah berkunjung untuk membicarakan lebih lanjut. Apalagi usia Bang Dion juga tak muda lagi. Kenapa aku masih sedih Yara? Padahal sudah ada papanya Keira. Apa aku masih mencintai Dion? Dia menggeleng pelan. Mengapa dulu aku memilih pergi dari hidupnya? Lanjutnya sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ada apa sebenarnya ini? Kala itu aku masih belum mengerti masalah orang dewasa dan aku juga tak mengerti permasalahan yang ada. Semua orang gempar saat mendengar kabar dari Mbak Naya yang secara tiba-tiba memutuskan hubungan. Lalu tak lama kemudian ayah menjodohkannya dengan laki-laki lain. Membuat hubungan dua keluarga yang semula baik tiba-tiba menjadi renggang. Memangnya kenapa Mbak memilih menikah dengan papanya Keira? Padahal aku tahu Mbak masih mencintai Bang Dion. Aku mulai berani mengorek kehidupan pribadi Mbak Naya. Daripada mati penasaran, helaan napasnya jelas terdengar dari balik layar ponsel. Dion punya wanita lain dan mereka sudah pernah tidur bersama. Wanita itu mengirimkan foto yang menjadi bukti kepadaku. Dion mengakuinya dan aku tak terima permintaan maafnya. Meski aku tahu bahwa wanita itu tidak hamil, tetapi aku sudah terlanjur sakit hati. Aku masih mengingat bahwa masalah itu timbul saat Bang Dion berkuliah di tempat yang jauh. Laki-laki itu memilih kuliah di luar kota dan melanjutkan pasca sarjananya di luar negeri. Bangke tuh Bang Dion, umpatku karena kesal. Pantas saja Mbak Naya memilih pergi dan menikah dengan laki-laki lain. Siapa yang akan menikah dengan laki-laki yang tak bisa menjaga kepercayaan? Tidak mungkin Mbak Naya menerima laki-laki brengsek seperti dirinya. Siapa yang bisa menjamin bahwa Bang Dion akan berubah? Meski sebenarnya itu hanyalah sebuah kesalahpahaman karena wanita itu mengakui bahwa ia sengaja menjebak Dion dengan memasukkan obat perangsang. Tetapi hatiku sudah tak bisa berpaling kepada Dion. Aku masih sering mengingat fakta itu. Fakta yang mengatakan bahwa dia telah tidur dengan wanita lain. Aku termenung dan kembali mengingat masalahku dengan Mas Agung yang menyangkut Lydia dan juga masalah dengan Rio. Mengapa laki-laki selalu saja terjerat kasus yang sama? Kasus lubang dan selangkangan. Apa di pikiran mereka hanya gorong-gorong saja? Apa hidup mereka hanya didedikasikan untuk mencicipi rasa nikmatnya lalu pergi setelah rasa penasarannya tercapai? Mengapa mereka selalu beralasan dijebak? Apa itu hanya akal-akalan saja? Bukannya sok suci. Tetapi aku bersyukur berada di dalam pergaulan yang sehat dan tak terkontaminasi dengan pengaruh buruk di luar sana. Ada untungnya aku menjadi introvert yang suka mengeram di kamar. Masalah yang satu selesai. Kini timbul masalah lainnya. Mengapa Lydia kembali mengusikku dan mengatakan bahwa akulah penyebab suaminya tidak menyayanginya lagi? Pertanyaannya, apa Mas Agung pernah mencintainya dengan tulus? Jika memang Mas Agung benar-benar mencintai Lydia, lelaki itu tak mungkin melakukan hal yang sangat tak terpuji. Mengabaikan istri yang sedang hamil dan mengandung darah dagingnya. Jika bukan Lydia yang berkoar-koar, aku tak mungkin mengetahui fakta tersebut. Tetapi karena Lydia yang begitu bodoh, sehingga ia membocorkan sendiri masalah rumah tangganya. Bolehkah aku tertawa di atas penderitaan mereka? Boleh dong.
Apa kamu tidak kasihan? Aku hamil dan malah ayah dari bayi ini menghilang entah kemana dan tidak lagi bertanggung jawab padaku. Aku mengerutkan kening dan menatapnya heran. Apa benar anak itu adalah anak Mas Agung? Mengapa lelaki itu tak ingin bertanggung jawab? Pasti Mas Agung tahu satu fakta tentang anak yang dikandung Lydia. Mengapa kau datang padaku? Aku menatapnya dingin. Jika dulu ia berhasil menginjak-injak dan mempermalukanku, kini aku tak akan membiarkannya melakukan hal-hal yang bisa membuat harga diriku jatuh. Mungkin aku masih sama. Jiwaku, tubuhku dan wajahku masih sama. Tetapi jelas kepribadianku sudah berbeda. Jelas aku bertanya padamu. Karena Mas Agung masih mencintaimu. Ia terlihat geram. Aku mengembuskan napas kasar. Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa Mas Agung tidak mencintaiku? Ia hanya mencintaimu seorang. Lalu mengapa sekarang kau datang? Apa kau ingin meminta bantuan? Tanyaku sedikit mengejek. Aku hamil Nara. Aku tahu. Lantas mengapa jika kau hamil? Kalian sudah menikah. Kau takut anak itu tidak memiliki ayah. Tenang saja. Anakmu akan terdaftar sebagai anak Mas Agung. Meski Mas Agung juga masih meragukan dan tak percaya jika anak itu adalah darah dagingnya. Apa kau bilang? Jaga ucapanmu. Anak ini jelas anaknya. Suaranya meninggi. Membuat orang yang duduk di sekitar kami ikut menoleh. Aku tersenyum miring. Mungkin terlihat seperti senyuman mengejek. Kau tak perlu takut seperti itu. Jika memang dia anak Mas Agung, kau tak perlu khawatir. Ya semoga saja wajah anak itu akan mirip dengan ayahnya. Aku mengira akan menemukan jalan keluar ketika bertemu denganmu. Tetapi ternyata aku salah. Kau malah menambah masalah dan semakin memperumit segalanya. Ia menggerutu kesal. Ya, karena aku memang bukan penasihat. Dan untuk kasusmu aku tak bisa berbuat apa-apa. Cari sendiri ayah dari bayimu. Jangan mengganggu orang lain atas masalahmu sendiri. Tak cukupkah dia membuatku pusing? Melihatnya saja sudah membuatku muak. Kamu sekarang sombong Yara. Apa karena sekarang kamu sudah terkenal sebagai penulis? Ya, meski aku tahu gajimu tak sebanding gajiku. Gaji penulis tak seberapa. Dan penghasilanku jelas jauh darimu. Jadi jangan berbangga diri. Aku mengangkat alis bingung. Mengapa ia tiba-tiba membahas soal penghasilan? Setahuku, sekarang ia sudah jarang di-endorse. Yang seharusnya tidak boleh berbangga diri itu kamu Lydia. Aku mendengus dan tertawa mengejek. Aku bahkan bisa mendapat 2 digit di satu novel saja. Dalam 1 bulan, aku bisa menggarap 2 atau 3 novel. Jadi siapa yang harusnya berbangga diri di sini? Sebenarnya aku tak mau memberitahukan tentang penghasilanku kepada orang asing. Tetapi karena wanita ular ini begitu merendahkanku, sehingga aku harus menutup mulut lebarnya. Jangan sombong. Hanya karena gajimu lebih tinggi daripada aku. Yang jelas aku bisa memiliki Mas Agung. Kau hanyalah mantan yang dibuang. Dan kau hanyalah istri yang dinikahi secara terpaksa. Kupotong kalimatnya. Sehingga ia bertambah kesal. Kulihat wajahnya memerah menahan emosi yang menggebu-gebu. Au, aduh perutku. Ia berteriak sambil memegangi perutnya. Aku mendecakkan lidah. Karena harus mengalami kejadian seperti ini. Bertengkar dengan orang hamil dan membuatnya tiba-tiba mengalami kontraksi. Apa nanti ada adegan seseorang yang menyalahkanku atas kejadian hari ini? Segera ku menghubungi pusat layanan kesehatan dan menunggu ambulans. Kafe ini tak jauh dari rumah sakit, sehingga tak akan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu. Gara-gara Mbakan, orang hamil itu nggak boleh dibuat stres dan emosi. Salah satu pengunjung kafe menyalahkanku, membuat yang lainnya mengangguk. Sudah kuduga pemirsa, akan ada adegan sinetron ala ikan terbang di sini. Mbak harus bertanggung jawab. Lah kenapa saya yang harus tanggung jawab? Suaminya dong yang harus menanggung semua ini. Aku tak mau kalah. Tadi terdengar dia teriak-teriak marah. Mungkin Mbak yang bikin dia emosi. Si ibu-ibu yang memakai baju merah gonjreng masih menyalahkanku. Bu, suami dari wanita ini melarikan diri dan tak mau bertanggung jawab karena katanya janin di kandungan wanita ini bukanlah anaknya. Suami yang lari itu adalah mantan suami saya. Mereka terdiam dan mulai berbisik-bisik. Lydia sepertinya ingin membantah, tetapi ia masih berteriak kesakitan. Ambulans datang dan aku ditarik untuk menemani Lydia, padahal aku bukanlah kerabatnya. Saya bukan walinya, Bu.
tolakku saat orang-orang yang ada di sana mendorongku untuk masuk ke mobil. Akan tetapi kamu pasti mengenalnya bukan? Ya, dia wanita yang merebut suamiku, ucapku dalam hati. Dengan terpaksa aku harus masuk dan menemani Lydia di dalam mobil, ditemani dengan 2 petugas ambulans. Sepertinya Tuhan memang sengaja membuatku bertemu dan berurusan dengan Lydia. Padahal, hampir setiap hari aku berdoa agar dijauhkan dari makhluk jadi-jadian ini. Namun, alam lagi-lagi tak mendukung dan tak mengabulkan harapanku. Apa aku harus pindah planet saja? Atau aku yang harus berpindah alam? Ke alam baka misalnya. Oh tidak, aku belum menemukan kebahagiaan hakiki selama hidup di dunia.